Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha mengatur hidup kita siang dan malam, Zat yang memberikan kita nikmat iman, nikmat waktu, dan nikmat sehat untuk terus memperbaiki diri dari hari ke hari. Tak henti-hentinya kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri teladan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam ibadah, dalam akhlak, dalam sikap, maupun dalam kepemimpinan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita renungkan baik-baik, hidup ini adalah rangkaian dari pilihan-pilihan. Dan setiap pilihan kita mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Kalau kita sering marah, kasar, malas, atau bahkan menyakiti orang lain, itu bukan masalah emosi sesaat, tapi itu cerminan dari apa yang ada di hati kita. Dan hati itu dibersihkan lewat ibadah. Di antara semua ibadah dalam Islam, sholat adalah yang paling utama. Sholat bukan sekedar kewajiban, tapi adalah penghubung antara kita dan Allah 5 kali dalam sehari. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita sholat membawa perubahan dalam hidup kita? Sudahkah sholat kita membentuk karakter yang lembut dan santun dan penuh kasih? Banyak orang yang rajin sholat, tapi masih ringan menghina orang lain. Rajin sholat, tapi tidak jujur dalam pekerjaan. Rajin sholat, tapi berkata kasar pada rekan-rekan atau kerabat dekatnya. Maka hari ini, mari kita merenung lebih dalam apa sebenarnya arti dari kalimat sholatnya baik, maka perilaku punnya baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Walazikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Perhatikan dari kata tanha anil fahsya'i wal munkar, artinya mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Berarti kalau sholat kita benar, maka akhlak kita juga seharusnya ikut berubah. Maka jika kita merasa sering lalai, suka emosi, suka curang, atau kasar, mungkin saatnya kita tidak hanya bertanya, sudah sholat atau belum, tetapi bertanya kepada diri kita, sudahkah aku sholat dengan benar? Atau sudahkah aku hadirkan hatiku saat sholat? Sholat itu ibarat charger spiritual. Kalau benar-benar tersambung dengan Allah, maka energi positifnya akan mengalir ke seluruh amal perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya hanya akan menambah dia semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi, bukan hanya sekadar gerakan. Kalau hanya berdiri, ruku, sujud, tapi hati kosong, pikiran kemana-mana, maka tidak akan ada perubahan. Perubahan perilaku adalah bukti sholat diterima. Mari kita lihat, sholat bukan hanya ibadah fisik, tapi ibadah pembentuk karakter. Sebagaimana saat kita melakukan wudhu, itu sama saja kita membersihkan diri dari lahir dan batin. Saat melakukan berdiri menghadap kiblat, itu sama saja kita belajar disiplin dan fokus. Lalu saat melakukan takbiratul ihram, itu sama saja kita melepaskan dunia, lalu masuk ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat melakukan bacaan-bacaan yang penuh makna, itu sama saja seperti pujian, doa, dan permohonan. Saat melakukan gerakan sujud, itu adalah tempat rendah secara fisik, tapi tempat tertinggi secara ruhani. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling sempurna sholatnya. Beliau bukan hanya khusyuk dalam sholat, tapi juga lembut dan bijak setelahnya. Dalam hadis disebutkan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Beliau khusyuk
panjang sujudnya, menangis dalam doa, dan itu semua tercermin dalam akhlak beliau yang luar biasa. Sabar, pemaaf, jujur, lembut kepada semua orang. Kalau kita ingin hidup lebih berkah, lebih tenang, lebih damai, jangan mulai dari luar dulu. Mulailah dari dalam, dari sholat kita. Perbaikilah cara sholat, hadirkan hati. Insya Allah, hidup pun akan ikut berubah. Rasulullah SAW pernah bersabda, amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruhnya amalnya akan baik. Jika rusak, maka seluruh amalnya rusak. Hadis riwayat Tabrani. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari pembahasan kita tadi, kita belajar bahwa sholat bukan sekedar ritual, tapi sebuah pendidikan jiwa. Sholat itu adalah percakapan suci antara hamba dan Tuhannya. Ia mengajarkan kita bagaimana menjadi pribadi yang tertib, sabar, jujur, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Karena itu, jika sholat seseorang benar, maka secara perlahan akhlaknya pun akan ikut terbentuk. Kesimpulan untuk hari ini adalah yang pertama, sholat yang baik bukan hanya dilihat dari gerakan yang sempurna, tapi dari hati yang khusyuk dan niat yang lurus. Yang kedua, ciri bahwa sholat kita diterima adalah setelah sholat kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, jujur, dan tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, sholat yang baik akan memengaruhi seluruh aspek kehidupan saat di lingkungan rumah, di lingkungan di tempat kerja, dalam pergaulan, bahkan dalam cara kita bermuamalah. Yang keempat, sholat yang buruk dilakukan dengan tergesa-gesa, tidak khusyuk, tanpa pemahaman, hanya akan menjadi formalitas yang tidak berdampak pada akhlak. Maka, mari kita merenung bersama. Sudah berapa lama kita sholat? Bertahun-tahun bukan? Tapi, apakah perilaku kita juga sudah berubah menjadi lebih baik? Kalau ternyata kita masih mudah emosi, mudah menyakiti, suka berbicarakan orang lain, dan sulit jujur, bisa jadi masalahnya bukan hanya di akhlak, tapi akar masalahnya ada di kualitas sholat kita. Dan semoga sholat kita menjadi sumber perubahan diri bukan hanya di dunia, tapi juga penyelamat di akhirat. Mungkin hanya segitu yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua senantiasa dijaga dalam keistiqomahan dan kebaikan. Amin ya robbal alamin.